setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, jumpa lagi dengan saya, sahabat Kilo dari SMGM Cabang Nekto. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Jevindun PR. Diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Dengan tema Sahabat Kasih, Sahabat Salib. Sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Oh Maria, ingat di atas Yesus ina ami matean. O Virgo mos nai feto botolos, Santa Maria, ida lalean. O Maria, nai maromat nani lupa ita, boy ita bot lanian ina. Roh Kudus mai ira ita, ita haporis Yesus oh Maria, oh Maria, inamat di atas Yesus ina ami matean. O Virgo mos nai feto botlolos, Santa Maria, indalaneam. O Maria. Sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku, salve untukmu semua. Renungan yang saya bawakan pada kesempatan ini berjudul Membangun Relasi dalam Spiritualitas Salib Tuhan. Hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Dikisahkan ketika Raja Persia menaklukkan tanah suci Yerusalem, salib Tuhan Yesus dirampas dan dibawa ke Persia. Namun ketika Kaisar Romawi bernama Heraklius mengalahkan Persia, salib Tuhan Yesus itu dibawa kembali ke tempat asalnya, yaitu Golgota,
dan dikatakan Raja Heraklius memikulnya sendiri. Pada abad keempat, salib Tuhan Yesus itu ditemukan kembali oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus Agung. Sebuah gereja dibangun sebagai penghormatan terhadap salib Tuhan. Pesta salib suci dikaitkan dengan peristiwa sejarah ini, tetapi lebih daripada itu, merupakan ungkapan iman gereja terhadap peristiwa salib Tuhan Yesus yang menyelamatkan lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Injil yang tadi kita dengarkan merupakan bagian dari percakapan Nikodemus dengan Yesus tentang kerajaan Allah. Yesus menjelaskan tentang kelahiran dari air dan roh hingga peristiwa salib yang akan dialaminya dengan menyentil kisah Musa dalam perjanjian lama. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus menuntun Nikodemus untuk tahu bahwa dia sendiri adalah Allah, dia sendiri adalah penyelamat, dialah pemberi hidup kekal, dialah terang, dan semuanya itu nampak nyata di dalam peristiwa salib nanti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib adalah bukti dan tanda kasih Allah. Dalam salib, kasih Allah dinyatakan dengan tindakan pengosongan diri untuk menjadi serupa dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam salib, kasih Allah dinyatakan dengan tindakan korban yang tuntas untuk keselamatan manusia. Dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dalam salib, kasih Allah menyelamatkan dan memuliakan. Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku, semua kita adalah sahabat. Semua kita adalah saudara dalam iman, saudara dalam kemanusiaan, saudara sebagai sesama ciptaan. Hendaklah kita membangun relasi satu sama lain dalam spiritualitas salib Tuhan. Relasi yang dibangun di atas dasar kasih, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Relasi yang tidak dibangun karena siapa melebihi siapa. Saya lebih kaya dari dia, saya lebih pintar dari kamu, saya lebih terkenal dari dia, dan lain-lain. Tetapi relasi yang dibangun atas dasar kesetaraan sebagai sesama ciptaan yang dalam dirinya memiliki harkat dan martabat, dan dalam diri setiap orang terpancar wajah Allah yang unik dan penuh makna. Relasi salib, relasi yang siap berkorban. Hendaknya relasi yang dibangun bukan untuk mendapat pengakuan sosial, mendapat validasi prestise, atau mendapat viralisme media, atau untuk memanfaatkan orang lain. Tetapi relasi yang siap memberi, melayani, tanpa menghitung kebaikan diri, dan tanpa menghitung keterbatasan atau kekurangan orang. Relasi yang memungkinkan kesadaran untuk berjalan bersama, demi hidup bersama dan sama-sama hidup. Relasi salib, relasi kemuliaan. Hendaklah relasi dibangun untuk saling membangun, saling mensejahterakan, saling meneguhkan, saling memuliakan, untuk maju dan berkembang bersama dalam kebaikan-kebaikan dan dalam kebenaran. Sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku, mari kita mencintai dan memandang salib Tuhan, bukan sekedar untuk mengingat dan mengenang peristiwa penyelamatan kita oleh Tuhan melalui jalan salib, tetapi menghadirkan peristiwa itu sekarang dan di sini yang menyelamatkan kita. Jangan malu membuat tanda salib, tanda keselamatan, tanda yang menyelamatkan. Jalanilah kehidupan ini dalam semangat dan spiritualitas salib Tuhan. Bangunlah relasi dengan siapa saja dalam hidup ini, dalam spiritualitas dan semangat salib Tuhan. Percayalah dan muliakanlah Yesus yang tersalib,
itu jalan menuju kehidupan kekal dan kerajaan surga. Tangga terdekat dan jalan terdekat menuju surga adalah salib dan jalan salib Tuhan. Mari memuliakan Tuhan, mari mencintai salib Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dan kita senantiasa berjalan dalam lindungan Dia yang adalah penyelamat kita. Sahabat-sahabatku sekalian, kita telah mendengarkan renungan hari ini dengan baik. Oleh karena itu, percayalah dan muliakanlah Yesus tersalib. Itu jalan menuju kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati. Sahabat sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat hari Minggu. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan